Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan berkahnya kita bisa berkumpul memenuhi undangan saya. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru SD Negeri Kertosari yang saya banggakan, terima kasih untuk kesempatannya meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengikuti rencana tindak lanjut atau diseminasi dari Pak Marwoto SPD yang telah mengikuti diseminasi PJOK tahun 2024 ini. Bapak Ibu, kegiatan hari ini kita masukkan salah satu kegiatan komunitas belajar Lensa kita nih, karena seperti inilah bentuk komunitas belajar. Jadi ada yang saling mungkin ada yang sharing, ada yang belajar. Nah, maka saya beri nama Lensa itu kan learning, kita belajar, ada yang sharing. Jadi seperti ini, seperti yang kemarin sudah juga disampaikan oleh Bu Mary, saya memang berharap kombel kita Lensa ini benar-benar kita manfaatkan meskipun hanya setengah atau 1 jam. Tidak harus bentuknya resmi seperti ini, tapi kesempatan kita berbagi atau sharing tentang apa yang ditemui Bapak Ibu ketika refleksi di akhir pembelajaran. Untuk hari ini kepada Pak Marwoto saya ucapkan selamat karena sudah sampai tahap akhir, yaitu tahap rencana tindak lanjut. Silahkan nanti disimak, kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Marwoto. Demikian Pak, saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan arahan pada siang hari ini supaya efektif waktunya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkataan dari Kepala Sekolah mengenai program yang saya akan buat sebagai rencana tindak lanjut saya dalam mengikuti kegiatan PKG. Jadi Bapak Ibu semuanya, langsung saja saya akan menyampaikan atau memaparkan tugas saya. Berikut adalah desain atau rencana saya. Ini mungkin kalau Bapak Ibu semuanya pasti bertanya, PKG itu apa sebetulnya? Mungkin saya akan awali dulu. Untuk PKG itu sendiri adalah program pengembangan keprofesian guru PJOK. Di situ sebetulnya pembelajarannya itu mirip-mirip guru penggerak, tapi lebih difokuskan pada guru olahraga dan lebih ke berpusat ke peserta didik. Jadi dalam pembelajarannya saja beda dengan guru penggerak ya. Langsung saja untuk rencana tindak lanjut yang saya buat di sini, saya kasih judul nantinya itu rencana pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan support education model atau SEM. Ini juga saya baru dapat pas zaman masa kuliah itu belum dapat seperti ini. Alhamdulillah pada kegiatan PKG saya dapat model pembelajaran SEM seperti itu. Ya, ini untuk judul kegiatan yang akan saya laksanakan. Jadi turnamen petang ya. Kalau temanya turnamen petang, di sini juga ada kalimat bahwa di situ untuk biar semangat, satu boka untuk bersama, satu bosi untuk prestasi seperti itu. Itu untuk tema saya turnamen petang. Tapi untuk supaya lebih semangat saya kasih semboyan ya. Semboyan satu boka untuk bersama, satu bosi untuk prestasi seperti itu. Lanjut, nah ini latar belakangnya. Untuk latar belakangnya terkait model SEM itu merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi siswa. Karena SEM menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran
siswa dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing individu. Maksudnya begini, jadi segala kegiatan nanti pada kegiatan model SEM ini anak-anak diberi wewenang untuk menyelenggarakan. Jadi kita sebagai fasilitator, guru itu hanya mungkin ya sebagai pengawas. Misalkan ada kekurangan, kita mungkin kasih umpan balik atau masukan seperti itu. Jadi yang melaksanakan kegiatan itu anak-anak. SEM yang akan saya laksanakan adalah turnamen penta. Sebetulnya saya banyak pilihan, Bu. Rencana saya pertama sebetulnya senam. Tapi kalau senam itu lebih global ya, semua siswa. Kemudian untuk tindak lanjutnya itu nanti kan lebih meluas. Tapi kalau turnamen penta itu karena ini untuk sekaligus mengisi kegiatan akhir semester 1 kayaknya lebih efektif dalam waktu dekat. Turnamen penta ini sebagai usaha untuk mengenalkan olahraga penta kepada siswa dan dapat dijadikan sebagai salah satu program pengembangan prestasi berkelanjutan. Proyek ini dipilih karena adanya dukungan dari berbagai aset yang ada di sekolah, meliputi aset manusia, terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa. Aset finansial menjadi kekuatan untuk dilaksanakan proyek ini, dikolaborasi dengan pengelola, Bu. Kemudian ada aset fisik, tersedianya sarana prasarana yang memadai. Alhamdulillah untuk tempat kita sudah tersedia, makanya saya berani mencetuskan program ini karena kita tidak ada, kita tinggal pakai aja. Tujuan program ini adalah yang pertama pemahaman murid tentang olahraga, dapat membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, karakter positif dan nilai sosial. Jadi di sini itu karena anak itu nanti mengelola kegiatannya sendiri, kita hanya sebagai fasilitator. Akhirnya kita kan mengetahui, oh anak itu terampil apa tidak, kemudian anak itu paham apa tidak, dan yang paling penting adalah karakter positif dan nilai sosial. Ya, ini sesuai dengan apa ya P5 ya. Di situ ada beberapa banyak nilai sosial di situ. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Sepertinya ini kalau anak disuruh gerak mungkin ya memang anak itu suka. Apalagi anak-anak kita itu sekarang lagi kayaknya mengarah lagi senang gitu, lagi menyenangi olahraga tersebut. Terus ketiga menggali bakat dan potensi siswa. Ini karena tadi sudah saya sebutkan di bagian awal terkait latar belakang. Nah ini menggali bakat dan potensi siswa yang arahnya nanti ya alhamdulillah kita bisa berprestasi. Harapannya seperti itu. Jadi semakin mengenalkan ke anak, semakin banyak nanti bakat-bakat yang mungkin terpendam belum diketahui. Kemudian selanjutnya adalah capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuannya. Yang pertama, tujuan pemahaman peraturan pertandingan. Ketika melakukan atau melaksanakan kegiatan ini, pastinya anak-anak yang sebelumnya belum tahu, hanya tahu oh seperti itu ternyata permainan penta. Kemudian pengembangan keterampilan individu. Kemudian yang ketiga menumbuhkan sikap percaya diri. Nah ini juga penting sekali, apalagi misalkan kita ada kegiatan atau lomba popda itu, sikap percaya diri itu perlu ditanamkan bagi anak-anak kita. Kedua, langkah pemilihan peran dalam program kegiatan. Jadi ini berperan, jadi nanti siapa yang jadi peserta, siapa yang jadi wasitnya, kemudian ada yang jadi komentatornya. Jadi seperti pertandingan sungguhan itu. Jadi semuanya dikelola oleh siswa. Kemudian ada technical meeting juga di sini. Teknik kan berarti sebelum pertandingan, jadi ada musyawarah dulu sebelum bertanding. Kemudian ada yang ketiga pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Ini terkait dengan penyelenggaraan kegiatan turnamen penta itu.
Yang ketiga, peran. Yang pertama, murid menjadi panitia. Ini jadi saya sampaikan. Jadi semuanya diserahkan ke siswa. Juri atau wasit juga diserahkan ke siswa. Peserta pelatih, kalau pelatih kita ya Bapak Ibu semuanya. Karena kita sebagai fasilitator, berarti kita punya tanggung jawab untuk mungkin menyampaikan arahan atau memberikan motivasi untuk siswa-siswa di kelasnya masing-masing. Kemudian supporter, ada reporter juga, jadi lengkap komplit seperti pertandingan sungguhan seperti itu. Kemudian ada yang keempat, lini masa. Nah, waktu akhir semester 1 pada bulan Desember 2024 atau ketika kegiatan asesmen sumatif selesai, kita rencanakan mengadakan kegiatan ini, Bu. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar ini juga bisa dijadikan sebagai kompet ya Bu, KBS ini. Untuk struktur programnya ini termasuk pada kurikuler Bu, jadi tidak masuk ke ekskul ya, ekstrakurikuler, tapi masuk ke kurikuler. Kemudian yang kedua, siswa yang terlibat kelas 4, 5, 6. Jadi yang terlibat kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ini karena permainan penta itu memang terkait dengan mungkin kekuatan usia. Yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1 bulan Desember tadi sudah. Untuk langkahnya, penanggung jawab yaitu kepala sekolah, KBS yang menjadi fasilitator meliputi guru mapel, guru kelas, tenaga pendidikan, mitra dengan operator sekolah. Ini terkait dengan mungkin publikasi kegiatan nantinya. Kemudian mitra dengan wali kelas sebagai koordinator tiap kelas. Jadi sebelum pertandingan, silakan monggo Bapak Ibu semuanya mungkin kasih semangat atau arahan-arahan sebelum pertandingan ini. Biar anak itu bisa berperan, berpartisipasi di situ. Oh, sekarang pertandingan itu sesungguhnya seperti ini. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Nomor 1, sekolah memiliki kepala sekolah, tentu saja guru dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik yang berjumlah 10 orang. Kemudian kedua, siswa yang berjumlah 73 orang. Setiap kelas 4, 5, 6 akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakat untuk menjadi panitia. Ini untuk perwakilannya, ini terkait panitianya saja. Nanti jadi minta bantuannya Bapak Ibu semuanya untuk memilih anak-anak kiranya punya jiwa kepemimpinan. Pertama, percaya diri dulu. Jadi silakan nanti dipilih. Ini terkait jumlah siapa aja, berapa jumlahnya nanti saya akan mungkin koordinasi dulu. Yang diperlukan siswanya berapa. Kemudian untuk kelas 1, 2, 3 sebagai supporter itu mungkin Bapak Ibu kelas 1, 2, 3 untuk sementara waktu karena ini baru pertama kegiatan, insya Allah akan berlanjut juga. Sementara jadi supporter dulu. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki lapangan dan peralatan yang memadai untuk menyelenggarakan turnamen penta. Ini alhamdulillah tempat kita alat sudah ada, kemudian tempatnya juga ada memadai, sudah bagus. Kemudian rencana evaluasi terkait kegiatan yang tadi saya sampaikan, ada tahapan dalam implementasi SEM ini dalam pembelajaran masing-masing tahapan harus dievaluasi. Beberapa hal yang harus dievaluasi antara lain tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Jadi maksudnya untuk mengarahkan ke tujuan SEM itu apa sebetulnya. Kemudian yang kedua, terkait umpan balik dari siswa tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. 3, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Ini jadi nanti bagaimana kesan-kesannya dari anak-anak terkait dengan kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Nanti Bapak Ibu minta bantuannya untuk memberikan refleksi
evaluasi terhadap kegiatan yang atau rencana program yang saya buat. Apakah itu dapat untuk lebih baik atau dilaksanakan secara berkelanjutan atau bagaimana? Mungkin tolong untuk berikan refleksi. Itu saja untuk saya sendiri ya. Apakah ini kegiatan ini berjalan apa tidak? Untuk nomor 5, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Ini kaitannya dengan keterlibatan anak berkolaborasi bersama tim. Yang keenam, evaluasi penerapan konsep fair play. Ini terkait dengan olahraga. Ya, kita harus menanamkan fair play ini. 7, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Ini terkait dengan bagaimana cara mengelola waktu dalam pelaksanaan ini. Mungkin nanti kita bisa bahas untuk kesempatan bagaimana ya mengelola waktu. Nanti kita masukkan pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Ini tantangan, ada tantangan yang pertama adalah terkait pengelolaan waktu. Ini tadi sebenarnya tidak masalah karena ini kan di akhir semester, jadi tidak mengganggu pembelajaran. Kemudian faktor cuaca, apalagi sekarang musim hujan, apalagi kita kan lapangannya outdoor, akan sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca. Jadi ini ada solusinya, ada tantangan berarti ada solusi. Mungkin nanti bisa ditambahkan dari Bapak Ibu semuanya biar untuk rencana ini bisa ada lebih variatif. 3, motivasi peserta didik, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan. Ini kadang-kadang kalau anak-anak itu misalkan ada anak yang bisa, ada anak yang belum, ada yang bilang aku belum bisa sama sekali, gimana ini gitu. Makanya latihan seperti itu. Jadi mungkin nanti memberikan motivasi. Kalau kita sebagai fasilitator mungkin kasih motivasi ke peserta didik. Ini solusinya, ini solusi dari rencana yang saya buat, mungkin bisa ditambahkan nanti. Penjadwalan efisien udah tepat karena kita ada di kegiatan akhir semester. Kemudian ketika terjadi cuaca yang tidak memungkinkan, berarti ada penundaan pertandingan. Nah, kalau semester itu berarti ada kurang lebih berapa nih Bapak Ibu semuanya? Ada berapa hari ya untuk kegiatan ini? Tanggal 7. Terus rapor 1 ya? 1 kurang itu ya kurang lebihnya 2 minggu. 2 minggu ya. Mungkin nanti kan bisa dibuatlah penjadwalan. Jadi nanti gini Bapak Ibu semuanya, sebelum ada pertandingan mungkin saya minta perwakilan dari siswa-siswinya untuk mungkin ada briefing dulu terkait dengan kepesertaan, kemudian tugas-tugas pokoknya dalam kegiatan turnamen penta. Jadi saya mungkin bisa menjadwalkan kegiatan tersebut. Jadi benar-benar akan memanfaatkan sebaik mungkin agar anak itu melakukannya dengan yang maksimal, misalnya seperti itu. Waktu yang digunakan juga maksimal. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pemberian umpan balik secara individual untuk peserta didik. Ini juga ada pendekatan positif, motivasi. Nanti Bapak Ibu Sanggar Pesani di sela-sela kegiatan yang mungkin banyak, ada kegiatan mungkin lagi mengerjakan rapot pendidikan, mungkin bisa menyupport anak-anak atau siswa-siswanya ketika bertanding seperti itu. Ya, selesai untuk kegiatan penyampaian pemaparan presentasi saya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu terkait kegiatan atau rencana yang saya buat untuk memberi penguatan bagi saya. Mungkin ada penambahan. Ini untuk laporan ini sebetulnya belum saya kirim karena ini masih belum belum fit, belum matang banget. Mungkin ada penambahan-penambahan supaya ini hasil kegiatan rencananya lebih matang lagi. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu apa yang perlu ditambah.
Untuk runtutan kegiatan ini dari yang pertama latar belakang tujuan sampai solusi ini memang diminta dari LMA sendiri bahwa harus mencangkup itu kegiatan itu. Mungkin ada penambahan, kalau Bapak Ibu menambahkan silakan mungkin untuk menambah-nambah di bagian solusi atau apa. Ini masih sedikit banget. Silakan Bapak Ibu. Atau ada rencana mengingatkan siswanya kelas berapa? Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengapresiasi ya terhadap rencana tindak lanjut kegiatan dari PKG Bapak Marwoto. Semoga bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, karena kegiatan ini kan untuk mengisi kegiatan pasca asesmen sumatif akhir semester ya Pak ya. Insya Allah akan menarik dan juga kita akan mengetahui bakat-bakat anak yang lebih ataupun potensi anak yang lebih. Nah, saya hanya ingin memberikan solusi Pak selain penundaan pertandingan, karena waktu kegiatannya itu setelah asesmen sudah tidak ada kegiatan pembelajaran, mungkin bisa dilakukan bukan kalimatnya ya Pak ya, hanya bukan penundaan pertandingan tetapi kegiatan dilaksanakan di pagi hari, mengingat cuaca kalau siang sudah mulai hujan. Nah, mungkin bisa ditambahkan ya Pak ya, kalau dari Bapak Ibu guru yang lain bagaimana. Kalau dari saya itu saja Pak, mungkin kalimatnya dibuat kegiatan kegiatan petan kue antar kelas dilaksanakan pagi hari sebelum ya pagi hari, bukan dalam waktu siang, begitu saja Pak. Untuk antisipasi kalau siang melihat cuaca saat ini sudah sering hujan di atas jam 12. Itu saja Pak. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas masukan dari Bu Alim terkait dengan solusi. Ya, terima kasih karena memang kita sekarang kan cuacanya lagi tidak menentu. Memang kita lebih baik untuk kegiatan ini dilakukan di pagi hari. Semoga ini nanti kegiatannya lancar ya Bu ya. Amin. Tidak ada penundaan pertandingan. Nah, terima kasih sudah memberikan solusi dan kalimatnya sudah habis. Terima kasih Bu Alim. Untuk yang lain mungkin beri masukan. Tidak ada solusi, mungkin tantangan mungkin bisa perlu ditambahkan. Saya Pak. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya tidak memberikan solusi atau apa, hanya apresiasi dari apa yang dilakukan oleh Pak Marwoto yang tadi sudah merencanakan kegiatan turnamen untuk petan ya Pak Iman ya. Nah, dengan tujuan supaya ya selain untuk melatih peserta, untuk mencari bakat-bakat peserta didik, kemudian juga untuk membentuk karakter dari anak-anak itu sendiri. Mereka dilatih untuk kerjasama dalam tim, kemudian dilatih untuk toleransi dan juga yang lain-lain. Hal ini saya kira bagus sekali untuk perkembangan karakter dari peserta didik itu sendiri. Hanya itu Pak Amar, rencana yang bagus. Semoga besok pada saat pelaksanaan pada kegiatan jeda semester setelah kegiatan melaksanakan sumatif akhir semester itu bisa terlaksana, dan ini juga merupakan perdana supaya anak-anak di kegiatan setelah ulangan sumatif akhir semester itu ada kegiatan. Kalau kita dulu pada sekolah lanjutan SMP, SMA itu ada kelas meeting. Nah, itu jenengan matur nuwun sudah menjadi perintis, dan mungkin untuk waktu-waktu yang lain bisa dikembangkan dengan hal-hal atau materi-materi yang lain, tidak hanya peta, bisa yang lain untuk kegiatan-kegiatan bagi anak-anak kita. Terima kasih. Itu saja Pak Mar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih penguatannya Pak Barok telah memberikan beberapa masukan ya, tentang penguatan dari saya untuk pelaksanaan turnamen pentas. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain bisa memberi masukan atau mungkin tambahan atau apa ya, jadi ulang mungkin kegiatannya seperti apa juga bisa nanti di sini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang lain. Di sini saya juga bukan mau menambah atau mengurangi malah ya, tapi saya sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan Pak Marwoto pada siang hari ini, yaitu membuat sebuah program yang dinamakan Satu Buka untuk Bersama, Satu Bosi untuk Prestasi. Nah, di sini kita akan membawa siswa kita untuk berlatih kepemimpinan juga ya kan? Tadi ketika mereka menjadi tim, nah saya memberi mungkin sebuah apa ya pendapat, nanti yang menjadi tim itu berarti yang tidak menjadi pemain, itu akan lebih tepat. Jadi yang tidak mau bermain ya sudah, kita latih untuk menjadi tim panitia, maksudnya itu untuk panitia. Siapa? Ya anak kelas 4, 5, 6, tidak harus anak kelas 6 saja, tapi kelas 4 pun sudah diberi pendidikan kepemimpinan. Jadi dilatih saja, kemudian diberi motivasi agar mereka bisa, karena ini dari kita untuk kita. Kemudian saya juga mengharapkan kepada bendahara sekolah, karena ini kegiatan sekolah, mudah-mudahan kegiatan ini Pak Mar sudah mencetuskan kegiatan, nanti Bu Alim bisa, walaupun mungkin di anggaran kan tidak ada, tapi kita beri apresiasi kepada anak-anak kita yang nanti ikut dalam pertandingan ini, meskipun apresiasi itu sederhana, tapi cukup membuat mereka termotivasi untuk berlatih, untuk kejuaraannya. Itu saran dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Mar pada siang hari ini menginspirasi Bapak Ibu semuanya untuk membuat program di sekolahnya, di kelasnya masing-masing. Tidak harus program yang muluk-muluk, program sederhana disampaikan saat seperti ini, didukung oleh teman-teman guru. Ini akan membawa kemajuan di sekolah kita. Terima kasih Pak Mar. Ya, terima kasih Bu Dan atas saran dan penguatannya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya masih ada kesempatan, masih ada waktu ya Pak Zed ya, untuk memberi masukan atau saran. Ini terkait kegiatan ini, nanti mungkin untuk anak-anaknya itu sendiri, mungkin silakan pilih setidaknya ada 3 anak, bebas mau putra atau putri. Yang penting terlihat sepertinya anak ini bertanggung jawab, pastinya ibu udah tahu lah kira-kira bagaimana yang harus mengarah ke kepemimpinan seperti itu. Karena saya memang benar-benar mau menyerahkan biar anak itu berperan, jadi tidak dari saya gitu nanti. Jadi kita hanya melihat hanya sebagai fasilitator saja, jadi yang membawa manajemennya mereka semuanya. Berjenjang. Ada kelas 5-nya. Kalau kelas 5-nya karena memang kelas 5 terbatas ya kelas 6. Tapi kalau kelas 5 ada yang bersedia ya lebih. Oke. Dan yang lain tambahan dari Bapak Ibu untuk kegiatan turnamen ini untuk kelas 1, 2, 3 apa ya kira-kira? Kira-kira supporter bagaimana? Karena ini di sini pembelajaran saya memang harus ada apa ya, item-item semuanya, jadi terkait semuanya. Ketika turnamen terselenggara tapi tidak ada supporter, terasa tidak meriah seperti itu. Saya tempat supporter saja. Fokus saja ke peta. Satu program aja yang dalam satu MPL ada 2 program, nanti mengambil waktunya, biasanya tidak fokus. Siapa bang? Kelas 1, 2, 3 sebagai supporter itu kan juga nanti menumbuhkan minat. Terima kasih Bu.
Ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain terkait kegiatan ini? Mantap, terima kasih Pak Sen. Nanti minta dukungannya Bapak Ibu semuanya. Ya. Nanti kalau ya betul apapun, perlu apa, ngangkat atau apa kita tolong ya. Ya Pak, yang betul untuk kegiatan sekolah. Finansial siap. Oke, finansial ya, finansial ya. Siap Pak. Ya, makanya tadi di awal saya udah langsung colek ke Bu Alim ini. Mana ya tadi ya? Terkait aset Bu. Ya, Sebetulnya aset itu banyak banget ya, Bu Alim Pak Bareng ya. Tapi saya ambilin aset. Bisa ditambahkan apa ya? Kalau nanti akan ada hadiah. ini kan sudah ada aset finansial dan Ada keuangan sudah ada, iya iya. Sama Finansial sudah ada ya. Sudah ada. Berarti masuk. Oke. Ada lagi yang tambah untuk asetnya cukup ya Bu ya? Cukup ya? Finansial ada, aset manusia, finansial, kemudian fisik. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua untuk mendengarkan pemaparan saya. Ya, semoga kegiatan ini nantinya berlangsung dengan lancar. Amin. Saya tutup untuk kegiatan ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.